Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua mengenai 5 pemain yang dikabarkan akan segera dinaturalisasi oleh China teman-teman. Di mana China saat ini sedang menyusun strategi untuk memperkuat skuad utama mereka untuk menghadapi sisa laga mereka di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026. Dan yang pertama, pemain yang dikabarkan akan segera dinaturalisasi oleh China adalah Tahith Chong, teman-teman. Dimana sebetulnya pemain ini memiliki darah keturunan Belanda dan Curacao, akan tapi besar kemungkinan sang pemain memiliki darah keturunan Cina sehingga dibidik oleh Federasi Sepak Bola China untuk segera mereka naturalisasi, teman-teman. Dimana Tahith Chong ini saat ini bermain di Liga 2 Inggris dengan memperkuat klub bernama Luton Town, teman-teman. Dia sayap kanan berusia 25 tahun dengan tinggi badan 1,85 meter dan merupakan mantan pemain timnas Belanda U21, teman-teman. Harga pasar pemain ini adalah 104,29 miliar rupiah. Dari harga pasar ini sudah bisa dipastikan bahwa pemain ini pasti memiliki kualitas yang mumpuni, teman-teman. Dan sebetulnya pemain ini merupakan mantan pemain Manchester United sebelumnya, teman-teman. Jadi sebelum memperkuat Luton Town, pemain ini dikontrak oleh Manchester United. Akan tetapi selama membela klub Manchester United, ia lebih sering dipinjamkan ke klub lain karena dianggap kalah saing dengan pemain lainnya, teman-teman. Dan pada tahun 2021, sang pemain pernah dipinjamkan Manchester United ke klub Birmingham City sebelum pada akhirnya Birmingham City mematenkan pemain ini di Manchester United dengan biaya transfer 30,42 miliar rupiah pada 1 September 2022. Dan pada tahun 2023, tepatnya bulan Juli, Luton Town pada akhirnya membeli pemain ini dari Birmingham City dengan biaya transfer 81,69 miliar rupiah. Dari proses transfer ini sudah bisa dipastikan ternyata Tahith Chong ini cukup menarik perhatian bagi klub-klub yang bermain di Liga 2 Inggris, teman-teman. Yang artinya pemain ini memang memiliki kualitas yang mumpuni dan terbukti hingga saat ini ia menjadi salah satu pemain inti di skuad utama atau di skuad inti Luton Town di Liga 2 Inggris dan juga di berbagai kompetisi lainnya, teman-teman. Dan ketika muda, pemain ini tidak hanya membela timnas Belanda U21, di mana Tahith Chong ini pernah menjadi bagian timnas Belanda U15, 16, 17, 19, 20, dan juga terakhir U21 dalam kurun waktu 2013 hingga tahun 2018 lalu, teman-teman. Dan jika benar-benar ia bergabung dengan Cina, maka ia untuk pertama kalinya akan bermain di level tim nasional senior dan akan bermain di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026, teman-teman. Bisa kita lihat tadi bahwa Tahith Chong memang merupakan pemain yang mumpuni, teman-teman, dan tentu akan berbahaya bagi lini pertahanan Indonesia apabila pemain ini benar-benar bergabung dengan tim nasional China. Terlebih posisi dia adalah sayap kanan, salah satu seorang penyerang yang cukup berbahaya di Liga Inggris saat ini, teman-teman. Dan yang kedua ada Serginho, teman-teman. Bahwa Serginho ini sebetulnya tidak memiliki darah keturunan Cina. Ia murni pemain asal Brazil, merupakan seorang gelandang serang berusia 29 tahun dan saat ini memperkuat klub Liga Super China bernama CC Yatai, teman-teman. Harga pasar sang pemain saat ini adalah 34,76 miliar rupiah, teman-teman. Memang pemain ini tidak memiliki darah keturunan China, akan tetapi sang pemain telah bermain di Liga Cina atau tinggal di China sejak 24 Januari 2020 lalu. Jadi bulan depan, di bulan Januari 2025, pemain ini akan 5 tahun tinggal di Cina sehingga proses naturalisasinya bisa segera dilaksanakan, teman-teman. Sebelum bermain di Liga Super Cina atau di Liga 1 Cina saat ini, sang pemain pernah bermain di Liga Brazil, di mana ia pernah menjadi bagian dari Santos yang merupakan salah satu klub papan atas di Liga Brazil, akan tetapi ia kalah saing di sana sehingga sering dipinjamkan ke klub Brazil lainnya. Dan pada tahun 2018, pemain ini sempat bermain di Liga 1 Jepang bersama Kashima Antlers, karena kala itu Kashima membeli Sergio dari Santos dengan biaya transfer 29,55 miliar rupiah. Baru tahun 2020 pemain ini dibeli oleh Yatai atau direkrut oleh Sisi Yatai dengan status free transfer kali itu, teman-teman. Di musim ini sang pemain memang tampil cukup agresif, teman-teman. Sebagai seorang gelandang serang, pemain ini sudah mencetak 8 gol dan juga 8 assist bagi Yatai di Liga 1 Cina 2024. Tentu catatan assist maupun golnya ini merupakan catatan yang baik bagi seorang gelandang serang seperti dirinya sehingga membuat Federasi Sepak Bola China tertarik untuk menaturalisasi dirinya untuk memperkuat China di lanjutan kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026, teman-teman. Dan yang ketiga, teman-teman, pemain yang dikabarkan akan segera dinaturalisasi oleh China adalah Ryan Raposo, teman-teman. Jika saya lihat bahwa pemain ini sebetulnya memiliki darah keturunan Kanada dan juga Portugal, tidak ada nama China dalam administrasi dia, akan tetapi besar kemungkinan sang pemain ini memiliki darah keturunan Cina karena ia dibidik oleh Federasi Sepak Bola China, teman-teman. Dan ia merupakan seorang gelandang kiri berusia 25 tahun dengan tinggi badan 1,70 meter dan bermain di klub Liga 1 Amerika Serikat saat ini yaitu Vancouver, teman-teman. Di mana klub Vancouver ini merupakan klub asal Kanada yang kini bermain di Liga 1 Amerika Serikat dan harga pasar sang pemain adalah 26,07 miliar rupiah, teman-teman. Pemain ini belum pernah memperkuat tim nasional manapun di level senior. Akan tetapi di level junior, ia pernah memperkuat Kanada U23 dalam 4 laga dengan selisih 0 gol sejak debut pada 19 Maret 2021 lalu, teman-teman. Dan saat ini,
Ryan Raposo ini dikabarkan akan segera meninggalkan Vancouver, tepatnya pada bulan Januari 2025 mendatang. Ia akan berstatus tanpa klub dan saat ini posisinya sedang mengalami cedera lutut, teman-teman. Dan di sepanjang karirnya, Ryan Raposo ini belum pernah berkarir di luar Liga Amerika Serikat, di mana ia selalu berkarir di Liga 1 Amerika Serikat dengan membela klub asal Kanada maupun klub asal Amerika Serikat itu sendiri, teman-teman. Dan yang keempat, teman-teman, ada pemain bernama Oscar Tati Maritu, teman-teman. Sama dengan Sergio tadi, bahwa Oscar Tati Maritu juga sebetulnya tidak memiliki darah keturunan Cina. Akan tetapi pemain ini sudah lama berkarir di Liga Cina sehingga ia bisa segera diproses naturalisasinya, teman-teman. Oscar Tati Maritu ini sebetulnya merupakan pemain asal Republik Demokratik Kongo, striker berusia 25 tahun dengan tinggi badan 1,82 meter, yang saat ini berstatus tanpa klub sejak 20 September 2024 lalu. Harga pasar pemain ini saat ini adalah 15,64 miliar rupiah, dan klub terakhir yang ia bela adalah Everbright, teman-teman. Dimana kita bisa lihat di sini bahwa sang pemain semenjak tahun 2018 sudah berkarir di Liga Cina hingga sekarang. Oleh karena itu, proses naturalisasinya juga sudah bisa dilaksanakan, teman-teman, karena ia sudah memenuhi syarat. Dan sebelum berkarir di Liga Super Cina, pemain ini juga berkarir di Liga Republik Demokratik Kongo. Sebelum pada akhirnya semenjak tahun 2018 ia bermain di Liga Cina, teman-teman. Sebetulnya catatan sang pemain ini tidak bagus-bagus amat, teman-temannya. Kita bisa lihat sebagai seorang striker, Oscar hanya mencetak 28 gol dan juga 22 assist dari total 109 laganya di Liga Super China sejauh ini, teman-teman. Tentu ini catatan gol yang kurang produktif bagi seorang striker. Dan juga di Liga 2 Cina, ia cukup tajam memang karena sukses mencetak 32 gol dan juga 5 assist dari 41 penampilannya, teman-teman. Sedangkan di ajang Piala FA Cup China, ia mencetak 4 gol dari 4 laga, tentu catatan yang bagus. Hanya saja pemain ini memang terlihat kurang tajam ketika berkompetisi di Liga Super China, hal yang berbeda ketika ia bermain di Liga 2 maupun di ajang Piala Domestik China, teman-teman. Agar tetapi saking kurangnya penyerang yang dimiliki oleh timnas China saat ini, sosok Oscar Tati Maritu pun menjadi target Federasi Sepak Bola China untuk segera dinaturalisasi karena mereka menganggap lini depannya tumpul saat ini, teman-teman. Dan juga yang kelima, pemain yang segera atau dikabarkan atau diisukan segera dinaturalisasi oleh China adalah Christopher Cheng, teman-teman. Pemain ini saat ini memiliki kewarganegaraan Norwegia, akan tetapi dari marganya ini sudah bisa dipastikan bahwa pemain ini memiliki darah keturunan Cina, teman-teman. Karena Cheng itu setahu saya merupakan salah satu marga dari China, teman-teman, atau dari Tiongkok. Saat ini Cheng ini bermain di klub Liga 1 Norwegia dengan membela klub bernama Sandefjord. Dan ia merupakan seorang bek kiri berusia 23 tahun dengan tinggi badan 1,72 meter, harga pasar 13,04 miliar rupiah saat ini, teman-teman. Sepanjang karir profesionalnya, Christopher Cheng ini belum pernah bermain di luar Liga Norwegia. Jadi ia selalu bermain di Liga Norwegia. Akan tetapi harus diakui memang pemain ini tampil kompetitif di sana karena berhasil menjadi pemain inti di beberapa klub yang pernah ia bela, seperti di Strongman, Stabæk, maupun di Arendal dan saat ini di Sandefjord, teman-teman. Dan China sendiri, teman-teman, akan dijamu Indonesia tahun depan, tepatnya 5 Juni 2025 mendatang. Dan China sendiri tahu bahwa Indonesia saat ini bukanlah lawan yang mudah. Walaupun mereka belum pada bulan Oktober 2020 lalu sukses mengalahkan Indonesia, mereka sadar betul bahwa Indonesia benar-benar sudah berubah, merupakan tim yang sangat sulit dikalahkan. Dan ketika mereka berhadapan dengan Indonesia pada bulan Oktober lalu, mereka merasakan hal tersebut, teman-teman. Di mana kali itu Cina tertekan sepanjang laga, walaupun mereka beruntung bisa menang 1-2 melawan Indonesia kali itu, teman-teman. Maka daripada itu, untuk menghindari kekalahan di laga-laga selanjutnya, China bergerak cepat untuk segera melakukan proses naturalisasi bagi pemain-pemain yang memiliki darah keturunan China di Eropa maupun Amerika, ataupun bagi pemain-pemain asing di Liga Super China yang sudah lebih 5 tahun bermain di sana, teman-teman. Jadi mereka mencoba mengumpulkan pemain-pemain yang dianggap mereka berkualitas baik untuk meningkatkan kualitas Cina, sehingga nanti ketika menghadapi lanjutan kualifikasi 3 mereka bisa semakin kuat. Bahkan ketika mereka bertandang ke Jakarta, ke Indonesia pada bulan Juni 2025 mendatang, mereka berharap bisa mencuri poin dari Indonesia, bahkan berharap bisa terhindar dari kekalahan seperti yang dialami oleh Arab Saudi sebelumnya, teman-teman. Dan jika kita totalkan harga pasar dari 5 calon pemain naturalisasi baru Cina ini, maka total harga pasar dari kelima pemain ini adalah sekitar 193,8 miliar rupiah. Dan jika dijumlahkan dengan harga skuad tim nasional China ini, maka harga skuad tim nasional China akan berada di angka 300 miliaran rupiah, teman-teman. Dengan harga skuad nanti di angka 300 miliaran rupiah, maka harga skuad mereka akan mendekati atau mirip dengan harga skuad tim nasional Qatar, akan tetapi nanti masih tetap akan di bawah harga skuad timnas Indonesia, teman-teman. Dan demikianlah, teman-teman, informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya, silakan like, subscribe, komen, share supaya bisa ke sana. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih, teman-teman.